Ya karena tadi ya disebabkan isu-isu yang bohong itu seharusnya masuk penjara. Ini polisinya malah mau nangkap saya, kadang-kadang polisinya juga, aduh, bukannya nangkap orang-orang yang begini nih, orang-orang yang menyebarkan hoax tentang COVID ini harusnya kalian tangkap, bukannya saya, aduh. Bukankah pandemi di Jakarta ini meningkat tajam dan tertinggi di Indonesia, bahkan sudah melampaui negara-negara yang selama ini mendapat predikat tertinggi di dalam masalah lonjakan COVID. Ini pertanyaan harus dijawab untuk membuktikan apa benar si Anies itu orang yang tepat, yang pinter, bisa memimpin Jakarta. Sementara yang sering kita ikuti para kadrun atau katakanlah tertentu, kelompok-kelompok tertentu menginginkan si Anies ini menjadi salah satu kandidat presiden. Lihat survei ya SMRC, warga DKI Jakarta paling banyak menolak vaksin COVID. Wih, serem ya. Jakarta itu paling banyak menolak vaksin COVID. Ya, hasil survei nasional dilakukan SMRC menunjukkan persentase tertinggi warga yang menolak untuk divaksin COVID-19 adalah Jakarta, yaitu 33%. Temuan mengkhawatirkan mengingat DKI adalah daerah yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Ya karena tadi ya disebabkan isu-isu yang bohong itu seharusnya masuk penjara. Ini polisinya malah mau nangkap saya, kadang-kadang polisinya juga, aduh, bukannya nangkap orang-orang yang begini nih, orang-orang yang menyebarkan hoax tentang COVID ini harusnya kalian tangkap, bukannya saya. Aduh, kadang-kadang polisi juga. Ini temuannya mengkhawatirkan mengingat DKI adalah daerah yang paling memiliki penyebaran COVID tertinggi ya. Berada di urutan kedua dan ketiga yaitu Jawa Timur dan Banten. Wah, itu daerah Islam semua ini. Aduh, bahaya ya. Oh, asal jadi Islam jadi bodoh. Nah, ngeri ya. Jakarta 30. Ini didikannya Anies memang sukses ya. Sukses ya. Haleluya. Tapi bohong. Ya. Oke, sebentar. Kita masuk dulu nih Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Salam, Mbak Paul. Shalom. Salam teman-teman yang hadir menyaksikan acara di live YouTube dan live Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Saya mengulangi kemarin itu ya, yang saya baca di salah satu medsos. Ada seorang tokoh agama yang mengatakan, saya akan memilih gubernur walaupun ia seorang koruptor. Iya Pak, kalau kita naikkan derajat ke atas, saya akan memilih seorang presiden walaupun ia seorang koruptor. Ya, asalkan, katanya kan asalkan Pak, hasil korupsi digunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun panti asuhan. Jadi itu menurut dia itu niat yang baik. Jadi korupsi itu tergantung dari niatnya. Korupsi bukan suatu kejahatan. Makanya kemarin saya tanya, ini orang waras apa orang gendeng? Ya, menurut hemat saya, orang yang membuat pernyataan seperti itu adalah orang gendeng. Karena apa? Korupsi adalah perbuatan manusia yang tidak beradab dan biadab. Itu pandangan saya. Dia melanggar nilai-nilai Pancasila. Dia menghancurkan masa depan negara, menyengsarakan masyarakat. Itulah tindak pidana korupsi. Dampaknya sangat besar. Korupsi itu penyakit sosial masyarakat yang sudah akut. Ya, sudah sangat parah di negeri ini. Jadi kalau ada orang yang mendukung korupsi, dia sama adalah manusia tidak beradab dan biadab. Siapapun itu orang, saya nggak peduli. Engkau adalah orang tak beradab dan biadab. Jika engkau melakukan korupsi, jika engkau mendukung para koruptor. Nah, terkait konteks atau judul yang Bapak Paul berikan, saya meminjam pernyataan dari Jenderal Tobing
Ya saya sependapat juga yang dia katakan, siapa sih orang bodoh itu? Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi bagi kebajikan atau bagi pembangunan nasional. Nah, meskipun orang-orang itu terdidik secara akademis, memiliki gelar yang panjang-panjang, sedabrek, 1 kilometer panjangnya, tetapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan gelar-gelar akademisnya untuk melakukan kebajikan, untuk memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat, pada pembangunan nasional, itulah orang bodoh yang sesungguhnya. Nah, kalau ditinjau dari segi akademis dan gelar-gelar yang dimiliki si Anies, secara umum orang-orang akan mengatakan si Anies itu orang pinter. Itu secara umum. Namun pertanyaan saya adalah, nah untuk menguji kepintarannya itu, atau kepandaiannya itu, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, bagaimana leadership-nya, bagaimana penerapan dari kemampuan akademis dia dalam mengelola pembangunan di DKI Jakarta. Apakah ada bukti-bukti yang menyatakan keberhasilannya membangun Jakarta? Terlebih lagi dalam menanggulangi, bukankah pandemi Jakarta ini meningkat tajam dan tertinggi di Indonesia, bahkan sudah melampaui negara-negara yang selama ini mendapat predikat tertinggi di dalam masalah lonjakan COVID. Ini pertanyaan harus dijawab untuk membuktikan apa benar si Anies itu orang yang tepat, yang pinter, bisa memimpin Jakarta. Sementara yang sering kita ikuti, para kadrun atau katakanlah tertentu, kelompok-kelompok tertentu menginginkan si Anies ini menjadi salah satu kandidat presiden. Ya. Sementara sebagai Gubernur DKI, saya belum melihat kesuksesan Anies membangun Jakarta. Tidak sama sekali. Bahkan muncul beberapa kasus, ya, kasus-kasus yang sampai hari ini belum diproses. Yang pertama kita tahu bagaimana si Anies menebang pohon di Taman Monas itu. Nah, ini waras atau bagaimana ya? Pohon itu penghijauan ya, untuk kota Jakarta sebenarnya. Kita bisa berolahraga di Taman Monas. Saya sering olahraga di Taman Monas pada waktu-waktu yang lalu, hampir setiap hari. Kemudian dibabat habis. Lalu tentang masalah Formula E. Formula E sampai hari ini tidak jelas, namun uang yang digelontorkan sudah berapa ratus miliar. Lalu juga kasus tentang markup, ini masih kasus ya, markup tanah yang di Munjul, Jakarta Timur. Nah, proses pemeriksaan, proses hukumnya, apakah sudah berjalan? Itu tandanya besar. Tandanya besar. Saya tidak tahu apakah si Anies terlibat atau tidak, tetapi semestinya ada proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari BPK dan KPK semestinya proaktif. Proaktif harusnya ini untuk membongkar habis kasus-kasus korupsi. Jangan